Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Black Campaign dalam pemilu kada. Tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Aan Julianda dan juga Bang Febri Nanda Putra Pratama. Kita ada di segmen terakhir nih Bang, segmen Pamungkas. Kita lanjutkan sedikit nih obrolan kita di segmen sebelumnya. Saya ke Bang Febri nih. Artinya juga dampak kepada masyarakat sebenarnya cukup termakan kan, Bang? Kan berita buruk adalah berita yang bagus. Iya, betul. Semakin buruk beritanya, semakin sensasional, akan semakin dimakan oleh masyarakat. Nih, seperti apa kalau tanggapan Abang? Ya, tidak bisa lagi dirubah, memang begitu ya. Jadi kadang masyarakat itu senang juga gitu kan. Gitu. Jadi, Berarti kalau kita mencalonkan diri nggak penting lagi gagasan nih Bang, karena nggak dimakan juga sama masyarakat. gini, di pemilih akademis itu penting. Sesudah itu, kalau kau tidak mempunyai gagasan, ya, satu saat kau bekerja, kau tidak ada core. Tapi kalau kau ada gagasan, misal nih, Abang nih janjinya nanti misalnya kita bikin ini, yang dimana ranah itu bisa Abang lakukan gitu kan. Yeah. Nah itu tuh pasti ditagih sama masyarakat. Tapi kalau kau bilang aku nak jadi politisi, nak jadi DPR, karena ndak ini yang tidak masuk akal atau mengenakkan dirimu sendiri, masyarakat juga nggak mau. Jadi itu tetap hal yang penting ya Bang, gagasan. Penting. Nomor satu harus punya gagasan. Ya ngapain kami milih kamu kalau kamu nanti pas jadi DPR nggak kerja gitu. Pas jadi kepala daerah nggak kerja gitu nah. Oke, walaupun dari segi goreng-gorengan di sosial media nih yang lebih kemakan adalah berita-berita Ya betul. buruknya ya kan Bang? Itu kan bumbu. Ya. Ayamnya harus ada. Makanannya harus ada. Bumbunya yang itu tadi. Kalau bumbu terlalu banyak, ya ayam ini juga nggak enak. Kalau bumbu semua nggak enak juga makanannya Bang. Ya itu kan. Tanggapannya Bang. Ya sebenarnya kan dari secara regulasi negatif campaign dan black campaign ini ya kayak sehelai benang aja. Ya, bedanya kan. Nah, sebenarnya makanya kalau saya menekankan dari mulai calonnya ketika dia menyerang salah satu calon, kemudian calon itu balik nyerang, itulah mulai diikuti oleh pendukung-pendukungnya. Nah, harapan kita kan pilkada ini kan jadinya tarung gagasan, tarung visi. Kalau kita menilai, mau evaluasi akibat black campaign ini sebenarnya kan ini kan apa? Hilirnya. Muaranya kan kita berdebat apa dengan pendidikan masyarakat Indonesia ini yang masih berapa persen cuman yang mengenyam pendidikan sarjana ya kan? Tepatkah kita langsung one man one vote ini? Ini harus dievaluasi kan begini. Wah, Ini soalnya banyak sekali ya. Lebih Bang. tinggi lagi ini. Black campaign ini kan soal tinggal hilirnya aja. Ya betul. Tapi kan yang hulu ini yang harus didiskusikan secara akademis. Ya betul. Ya kan apakah dengan sistem one man one vote kalau Febri tadi mencontohkan Amerika itu nggak one man one vote. Ya. Ini sistem elektoral. Ya. Nah, yang udah 100 tahun lebih itu jadi negara demokrasi nggak langsung orang itu langsung memilih presiden atau milih kepala daerah. Ini juga harus Evaluasi. Kan saya mengajak kalau orang bilang gini, oh ya ini berarti mau kayak orde baru lagi, nanti kepala daerah dipilih oleh DPR. Enggak. Tapi ayo kita duduk bersama, kita evaluasi. Ya, betul. Soal black campaign, negatif campaign, money politik segala macam itu bumbu yang ada di hilir. Tapi muara ini harus kita diskusikan dulu. Ya. Orang-orang yang masih jernih berpikir secara bernegara ini yang harus harus duduk bersama untuk berpikir kalau soal black campaign, negatif campaign, apalagi pengerusakan baliho ya kan? Ya. Itu cuman ujung-ujungnya aja, bumbu-bumbu kecilnya. Tapi kan kembali lagi orang pengguna misalnya kayak statement ada politisi terakhir ini. TikTok itu kan
dengan Twitter, dia bandingkan TikTok dan Twitter, berapa orang berpendidikan di Twitter dan TikTok? Ternyata orang banyak berpendidikan, orang kritis itu di Twitter, bukan di TikTok. Di X ya. Di X ya kan. Nah ini juga bahan-bahan evaluasi maksud saya, bukan cuman ini black campaign boleh atau enggak, negatif campaign boleh atau kalau pikir orang-orang yang kayak Febri lah kan, yang duduk di dewan sekarang ini harus duduk bersama lah untuk kita evaluasi bersama. Kalau kata saya dengan salah satu dosen itu, ya kita evaluasilah sistem bernegara kita. Oke, karena ini panjang itu. Hilirnya ya, ya. Iya, hilirnya. Hulunya ini masih. Hulunya, muaranya nih dulu kita diskusikan itu. Oke, karena kompleksitas ini bisa terjadi karena suatu variabel banyak. Iya, variabel sangat banyak. Ini salah satu bagian kecilnya saja dari kontestasi politik ini. Kita sudah di penghujung. Bang Febri silakan pesan kepada seluruh masyarakat terkait tema kita hari ini, black campaign dalam pemilu kada. Oke, siap. Betul kata Bang An tadi, sebenarnya yang paling bagus itu kita bicara tentang hulunya, karena hulunya harus dibersihkan dulu. Kepada masyarakat, pemilih lah bahasanya, harus cerdas. Pemilu kada itu hanya sehari. Bertetangga itu hampir 10 tahun, 15 tahun. Jadi jangan sampai gara-gara pemilu kada, gara-gara pilkada, jadi belago dengan keluarga dan sana. Dan juga pesan saya kepada masyarakat, jangan terlalu fanatik pada paslon. Mungkin masyarakat bisa lihat antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Sanana Gusmao, betapa akrabnya mereka sekarang dalam video itu. Padahal mereka waktu itu yang satu ingin membunuh satu ingin membunuh satunya lagi. Tapi saat ini mereka akrab. Ya, balik lagi, politik adalah perang tanpa darah, dan perang adalah politik yang berdarah. Oke, Bang An, pesannya kepada masyarakat kita, Bang, terkait tema kita hari ini. Ya, kepada masyarakat harus bisa memfilter ya kan, berita yang didapat. Jadi jangan langsung telan, jangan langsung share ya kan, sama media sosial. Terus juga ya coba dianalisa dulu sebelum nge-share. Terus juga ya melihat calon pemimpin ini bukan cuma dia mengatakan orang, tapi yang dia mau perbuat apa. Ya, terus kemudian juga kepada, saya pikir bukan ke masyarakat yang penting itu, ke paslon, pasangan calon. Ini jangan coba-coba untuk memprovokasi. Ini kan zaman-zaman pilkada ini kan provokasi dalam tanda kutip ya, bukan berarti di darat ya. Di udara nih yang lebih bahaya. Ini jangan coba-coba memprovokasi di lewat udara. Ya kalau kamu mau calon, mau bangun daerah, ya utarakan isi otakmu apa untuk bangun daerah ini. Jangan cuma untuk menyerang lawan aja. Oke. Tapi gagasanmu apa untuk masyarakat? Oke, pertarungan gagasan jadi ya. Iya, Oke, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol berkaitan dengan black campaign di dalam pemilu kada ini. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.